Ada narasi ingin mengasingkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Siapa pihak yang ingin mengasingkan Pak Jokowi? Kita akan bahas pemirsa, kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya sudah undang 3 narasumber dan saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung terlebih dahulu. Yang bersangkutan, kita perkenalkan terlebih dahulu ada Bang Rifai Kusumanegara selaku kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam Bapak-Bapak, pemirsa. Oke, di sebelah Bang Rifai, ini sudah ada Guru Besar Politik UIN Jakarta. Sekarang disebutnya sebagai Prof. Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Komunikasi Prof? politik ya. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Di sebelah Prof. Gun-Gun ini juga sudah hadir pemirsa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ada Pak Herman Kadir. Selamat malam Selamat Pak Herman. malam Prof. Selamat malam masyarakat Indonesia yang menonton ini. Baik. Oke, langsung saja ya kita tanyakan ke yang bersangkutan yang melemparkan pernyataan ada pihak membangun narasi ingin mengasingkan Pak Jokowi. Apa sih yang Anda maksud dengan pernyataan tersebut? Oke, jadi memang sejak ini kan mulai bergulir 2 bulan yang lalu ya, semakin mencuat sekalipun kami sudah memantau sejak diajukannya laporan di Bareskrim itu di bulan Desember 2024. Tapi sejak 2 bulan yang lalu ada pihak-pihak baru yang selama ini kami tahu juga tidak mengikuti persoalan ijazah ini, lalu muncul menyatakan dirinya sebagai seorang peneliti, bahkan seolah-olah ingin menjadi ahli dalam laporan di Bareskrim, dan selama ini menyatakan kegiatannya bersifat akademis. Nah, pada saat itu di satu sisi kami juga masih coba mengamati apakah benar mereka akan hadir sebagai peneliti dan betul-betul melakukan kegiatan akademis ya. Sekalipun juga memang ada beberapa variabel lain yang kami melihat sepertinya tidak tepat gitu. Tapi dengan tetap praduga baik ya, kami mengikuti prosesnya. Nah, namun semakin sering waktu berjalan kami dapatkan di beberapa video kok orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai peneliti mulai melempar narasi-narasi yang sudah berbau politis ya, diantaranya menyatakan ingin mengasingkan Bapak Jokowi, ingin mengirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat lainnya. Bahkan ada lagi peneliti yang sudah mulai bicara tidak kontekstual, lari dari persoalan ijazah, lari mempersoalkan sosial media Pak Wapres yang kebetulan anak dari Pak Jokowi kan begitu. Lalu ingin bersama melakukan gerakan pemakzulan yang memang sekarang juga sedang bergulir. Sehingga kami lihat, loh, kalau memang mereka peneliti seharusnya tidak seperti itu. Oke. Ya, seharusnya mereka tetap objektif, independen, dan tidak memberikan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif, ya, apalagi tendensius. Oke, Bang Rifai, dari tadi Anda sebut ada peneliti, kemudian ada peneliti yang lain. Siapa sih yang Anda maksud? Siapa nih? Kembali lagi itu biarkan menjadi penyidikan di Polda, dan kami juga lebih kurang mengirim pesan ini ke Polda untuk didalami. Gitu. Oke. Karena selama ini mereka berlindung dari kegiatan ilmiah, ternyata dalam perkembangannya sudah di luar konteks. Ya, sebagai contoh Mbak, kalau dalam hukum ya, misalnya ada dokter melakukan otopsi, dia sebagai ahli yang independen, dia cukup bicara bahwa orang ini mati karena tusukan benda tumpul. Tanpa perlu bilang pelakunya harus dikirim ke Nusa Kambangan kah, gitu ya, pelakunya harus diasingkan, itu sudah di luar konteks seorang peneliti yang benar dalam konteks ahli. Sehingga dari fakta yang ada ini kami berpendapat bahwa mereka ini sudah tidak layak menjadi ahli dan Baik. ini menjadi pertimbangan di Polda Metro Jaya. Oke, kami ingin tahu dasarnya kemudian pernyataan itu keluar, ada pihak yang ingin mengasingkan dan juga menusakambangkan. Tentu ada sesuatu begitu. Apa dasarnya? Memang di video tersebut tidak diuraikan, ya. Lebih kita lihat seperti emosional, ya. Tapi kembali lagi ya, mungkin nanti Mbak silakan ikuti di sosial media ya video itu. Kami juga pegang videonya gitu ya. Kenapa yang selama ini pihak-pihak mengklaim sebagai peneliti, kegiatannya akademis, kok sampai melemparkan sesuatu yang di luar kompetensinya sebagai ahli ya, seolah-olah sebagai peneliti. Karena kan kalau kita bicara akademis kan harus objektif ya, harus tetap kontekstual ya, dan tidak mengarah kepada satu-satu variabel-variabel yang sudah di luar penelitiannya, lebih kurang begitu. Oke, saya mau ke Pak Herman. Pak Herman, menurut Anda bagaimana apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi yang bilang ini justru mengasingkan, menusangkambangkan Pak Jokowi? Jadi gini, kami dari tim hukum ini prinsip pertama bahwa kasus ijazah Jokowi itu belum inkrah.
Artinya dia belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena masih proses sidang perdata di Solo dan Yogyakarta, Pengadilan Sleman dan Pengadilan Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, proses laporan pidana DTPUA yang ada di Mabes Polri itu belum selesai, belum final. Karena apa? Karena tim TPUA meminta kembali kepada Mabes Polri, itu namanya Lavkrim Mabes Polri, untuk melakukan penyelidikan ulang, melakukan Lavkrim ulang secara transparan, dan itu sudah ada SP2HP-nya sudah dikeluarkan dan sudah ada perintah, dan Mabes Polri khususnya Kapolri sudah merespon ini bahwa ini akan kita gelar secara terbuka. Itu tanggapan Kapolri. Itu yang kedua. Ya. Artinya proses ijazah Jokowi yang ada di Laprim Mabes Polri itu belum selesai. Nah yang ketiga, yang masalah di Polda Metro Jaya itu juga belum final. Artinya apa? Artinya itu masih proses penyelidikan, ya, masih proses penyelidikan, belum naik ke sidik. Ya. Artinya apa? Kenapa? Karena untuk naik ke tingkat penyidikan itu harus selesai dulu proses perdatanya, harus selesai dulu di hasil Laprimnya. Karena yang berhak menyatakan, yang memutuskan bahwa ijazah itu palsu atau tidak itu adalah pengadilan. Ya, bukan Lavkrim, hasil itu tidak. Lavkrim itu hanya mengatakan identik, no identik, itu saja bahasa hukumnya. Tapi yang memutuskan itu adalah pengadilan nantinya. Itu saja, Mbak. Artinya memang pengadilan yang berhak menentukan palsu. Kalau isu yang beredar yang bilang mau itu saya nggak bisa komen itu, saya nggak ngerti soal itu. Oke. Siapa yang mau mengasingkan Jokowi? Aduh. Oke. Siapa? Jadi tidak ingin mengasingkan kami gitu ya? pure masalah bidang hukum, membela klien kami, kepentingan klien kami, masalah kepentingan. Tapi tidak ada Tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi apa yang paling diinginkan sebetulnya? Apakah ingin mengikuti proses hukum sampai dengan selesai, atau justru sebetulnya kalau sebelumnya kan minta ijazahnya ditunjukkan, apa yang sebetulnya diinginkan? Kalau kami dari tim hukum ini adalah ingin bahwa penyelesaian kasus ijazah Jokowi itu secara transparan gitu loh. Artinya semua melibatkan para pihak, ya, pelapor, para ahli, ya, para telapor, semua dilibatkan semua di dalam proses hukum ini gitu loh. Sehingga persoalan ini jelas dan transparan. Begitu juga yang proses hukum yang ada di pengadilan. Jelas dan transparan dilakukan. Jadi artinya kuncinya cuma satu. Jokowi harus memperlihatkan ijazah aslinya ke hadapan majelis hakim yang ada sedang bersidang. Kuncinya adalah Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Aslinya. Aslinya. Oke, saya mau ke Prof. Gun-Gun kalau begitu. Prof. Gun-Gun, atas polemik yang terus bergulir dari ijazah kemudian skripsi dan merembet ke lain sebagainya sampai dengan statement yang disampaikan oleh Bang Rifai, ternyata ada yang menyebut ada narasi pihak ingin mengasingkan Pak Jokowi. Benar gak sih ada hal ini menurut Anda? Jadi gini ya, ini kan ada wilayah politik dan ada wilayah hukum. Nah, persoalannya stage of brainstormingnya, perbincangan yang muncul dalam konteks panggung itu tidak bisa dipisahkan antara hater dan loversnya, ya kan? Sehingga membentuk echo chambernya, kolamnya sendiri-sendiri nih. Ada kolam pendukung, ada kolam yang tidak mendukung. Dan kemudian proses oposisional ini belum terfasilitasi dengan baik di wilayah hukum. Begitu. Nah, contoh misalnya ada ketidakpuasan, misalnya mereka yang percaya atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pun demikian banyak orang yang bertanya, ini sebenarnya udah cukup kan gitu. Jadi kesimpang siuran inilah yang kemudian melahirkan pola acak dalam opini publik. Ini kan bicara ruang opini publik. Kalau kita bicara politik, kerap kali wilayahnya adalah persepsi. Wilayah hukum itu verifikasi, ya kan? Makanya kemudian ada legal standing masing-masing. Nah, persoalannya adalah ketika persepsi itu muncul, kan itu tidak ada di ruang hampa, ada proses konstruksi opini. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini tahap pertamanya yang disebut dan stage of brainstorming, ada perbincangan, kemudian stage of consolidation, opini itu muncul pro kontra, baru solid stage-nya. Opini itu solid kemana?
Nah, masalahnya adalah dalam konteks opini publik akan liar kalau kemudian opini itu ya masing-masing berada di echo chambernya. Kalau di digital itu ada filter bubble-nya masing-masing, ya kan? Orang kemudian kan mengklaim kebenaran versinya sendiri-sendiri. Makanya teman-teman hukum inilah yang kemudian beradu argumen dan bukti verifikasi di pengadilan. Saya pikir tadi saya setuju soal transparansi dan proses itu mungkin juga diinginkan oleh pengacara Pak Jokowi. Saya berharap tentu ya dalam konteks bonum komun ya, kepentingan yang lebih umum, bukan kepentingan masing-masing para pihak yang bertarung opini. Itu adalah kepastian dari sisi apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian ini berlarut-larut hampir 2,5 tahun lebih, ya, sehingga kemudian persoalan-persoalan substantif fundamental dari beragam isu hukum dan politik itu tertutup hanya gara-gara isu seperti ini. Ini kan bangsa yang sebenarnya harus bertransformasi menjadi bangsa besar, tetapi perbincangan kita masih kemudian sekitar ijazah yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan lebih cepat, gitu maksud saya. Dari sisi kepentingan publik, kalau kemudian selalu berada di area opini publik, yang ada adalah masing-masing mengklaim kebenaran, bukan mencari mengklaim pembenaran, bukan mencari kebenaran, gitu maksud saya. Oke, baik. Poin menarik yang saya tangkap dari Prof. Gun-Gun, ini kepastian jangan berlarut-larut. Bisa direspon nanti Bang Rifai usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau langsung bertanya ke Bang Rifai. Menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Gun-Gun yang menyebut ini perlu adanya kepastian, terus jangan makin rumit ya, dan butuh ada transparansi begitu. Tapi dengan pernyataan yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi bukannya makin membuat ini jadi berlibat? Oke, jadi pertama kami mendukung transparansinya dalam proses hukum yang sedang berlangsung, karena kami juga tidak hanya ingin sekedar kepastian hukum, tapi kepastian hukum juga bisa diikuti paling tidak oleh masyarakat. Nah, terkait apakah ada kepastian penyelesaian, menurut kami ada. Jadi pertama, untuk Mabes Polri sendiri kan sudah berhenti ya, sudah dinyatakan, sebenarnya bukan berhenti, jadi penyelidikan sudah tuntas dan tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Kenapa? Karena dari alat bukti surat, saksi, maupun juga hasil lapor, keterangan ahli ya, menyatakan bahwa itu tidak palsu. Sehingga dianggap bukan tindak pidana. Karena itu secara mekanisme KUHP tidak bisa dinaikkan ke penyidikan. Nah, lalu bagaimana mencapai kepastiannya? Menurut kami mari kita sekarang konsentrasi yang di Polda. Ya. Karena di Polda pun juga bisa juga soal ijazah ini di challenge ya. Ya. Kami kan melaporkan ada tindak pidana pencemaran baik, ada tindak pidana fitnah. Nah, kalau misalnya nanti dalam proses persidangan bisa dibuktikan ternyata ijazah itu palsu, maka tindak pidana fitnah ini kan gugur dengan sendirinya, Mbak. Ya. Tapi manakala tidak bisa dibuktikan kepalsuannya atau bahkan semakin menguat keasliannya, maka akhirnya tindak pidana fitnah itu akan dinyatakan terbukti. Jadi menurut kami masih ada saluran lain, yaitu proses yang berlangsung di Polda. Karena itu kemarin kami mendorong pihak Polda untuk meningkatkan ini ke tahap penyidikan atau menghentikan sama sekali gitu ya, agar ada kepastian juga itu. Karena ini juga sudah 2 bulan berlangsung penyelidikannya. Sementara setelah naik ke penyidikan pun masih butuh waktu. Setelah itu bergulir ke persidangan. Nah, nanti di ujung persidangan bisa terlihat kalau misalnya tidak pidana fitnah dinyatakan terbukti, maka dengan sendirinya ijazah dinyatakan sah oleh pengadilan. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut kami ruang itu ada, dan mari kita sekarang dorong untuk melihat proses yang sedang berjalan di sana. Termasuk misalnya teman-teman yang selama ini sedang melakukan pembelaan, kami menghargai itu, nanti ajukan saja dalam persidangan di proses yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Lebih kurang itu mungkin jalan terbaik ya untuk penyelesaian kasus ini agar tidak terus terlalu berlarut juga. Bergunjing terus di media juga menurut kami juga tidak sehat. Demikian. Pak Herman, silakan ditanggapi. Jadi gini, untuk penyelesaian kasus ini memang harus secara transparan dan terbuka. Oke. Saya setuju banget itu ya. Artinya memang Laprim umpamanya, ya terbuka lah. Hasilnya bagaimana ya, melibatkan para pihak, hadir, melibatkan ahli, ya kan, dibuka secara transparan. Nah, kalau itu benar-benar pihak Mabes Polri mau melakukan itu, sebagaimana kesiapan dari Kapolri yang sudah dia statement kan kemarin, dia bilang saya siap membuka ini dan setuju. Nah, itu saya aku jempol nih buat Mabes Polri. Kalau dia mau melakukan itu.
Membuka gimana maksudnya? Membuka ulang pemeriksaan hasil lab krim itu secara transparan. Artinya dibuka benar, melibatkan para pihak, pelapor, terlapor, saksi, ahli, ya kan, dan instansi terkait. Bila perlu ada Komisi 3 DPR RI, ada pihak Kejaksaan Agung, ada semua terlibat di situ. Itu transparan kalau menurut saya. Artinya dengan melibatkan institusi-institusi yang ada, saya pikir itu akan menyelesaikan persoalan hukum. Sepanjang itu masih ada yang disembunyikan, tidak akan menyelesaikan persoalan hukum. Masalah Polda Metro Jaya tidak akan mungkin bisa menaikkan perkara ini. Sepanjang belum ada kepastian hukum dari putusan perdata Pengadilan Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Oke, maksud Anda berarti masih ada yang sepertinya disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Iya, ini kan proses hukumnya belum selesai. Nah, hasil lab krim itu kan belum selesai. Kan sepihak dari Mabes Polri saja pengumumannya itu. Non identik itu sepihak gitu loh. Tidak melibatkan institusi terkait. Ya, para pihak, pelapor, terlapor. Bahkan kami di surat TPUA itu kulihat yang kubaca kemarin dia minta juga melibatkan Komisi 3 DPR RI. Institusi Kejaksaan Agung terlibat di situ dan ahli dilibatkan. Ya, artinya apa? Itu kalau benar-benar dilakukan oleh Mabes Polri itu akan selesai persoalan hukum. Itu. Ini harus selesai juga. Tidak akan mungkin kasus Polda Metro Jaya akan naik sementara hasil lab krim ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Ini palsu umpamanya kan. Benar ijazahnya asli, tapi dibawa ke pengadilan. Non identik ini harus dibawa ke pengadilan. Ya kan? Nah, itu proses hukum lagi. Nah, di proses peradilan inilah yang menyatakan, oh iya ini identik, no identik nanti. Oh ini artinya hakim memutus benar ijazah ini asli, benar ijazah ini palsu. Itu selesai persoalan hukum. Artinya putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Artinya ini sudah sampai ke level Mahkamah Agung. Ya, lengkap itu dan Mahkamah Agung putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sepanjang itu belum selesai, maka ini tidak akan pernah selesai persoalan hukum ini. Persoalan ijazah Jokowi tidak akan pernah selesai. Kecuali para pihak mau berdamai secara baik-baik atau bagaimana. Itu lebih, iya kan? Oke lah, sini damai, ini mau berdamai. Itu bisa terjadi juga. Jadi penyelesaian hukum itu tidak hanya melalui proses pengadilan saja, tapi para pihak juga bisa, gitu loh. Pak Jokowi dengan Pak Desmond, Roy Suryo, Dr. Tifa, mereka berdamai, udah saling memaafkan dan selesai. Itu bisa diselesaikan juga. Nah, kalau masalah hukum ya harus selesai sampai ke Mahkamah Agung. Makanya lama lagi Mahkamah Agung berapa tahun lagi, Pak. Kayak nggak tahu peradilan kita aja lamanya. Teorinya 6 bulan, tapi prakteknya itu bertahun-tahun putusan itu. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof, ini apa yang disampaikan baik itu Bang Rifai maupun Pak Herman. Ya semuanya ingin masalah ini nggak berlarut-larut begitu. Tapi kalau secara kuncinya ini kan sebetulnya ada di Pak Jokowi ya. Nah, secara komunikasi politik ini bagaimana? Ya kan Pak Jokowi itu aktor politik ya, jadi pernyataannya bisa dimaknai polisemi. Dalam konteks itu interpretasinya bisa bermacam-macam, terutama dari publik. Makanya sebagai bagian dari pusaran opini yang berkembang, saya pikir Pak Jokowi tidak akan bisa menyelesaikan masalah sendirian. Ketika misalnya oke mendeklar ini saya asli, ya kan? Tetapi kemudian verifikasi dibutuhkan oleh banyak pihak kan? Itu masalahnya. Ketika misalnya muncul diskursus publik dari pernyataan Pak Jokowi, apakah itu menyelesaikan masalah? Saya berpikir tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali ada kemudian memang satu posisi di mana kepastian soal ijazah itu diambil di wilayah hukum, gitu maksud saya. Atau pendekatan-pendekatan yang melibatkan misalnya pihak lain yang bersifat lebih independen. Contoh misalnya sekarang ini kan yang jadi
awal persoalan pusaran opini itu, ini ijazah dikeluarkan UGM atau tidak misalnya, ya kan? Ya. Nah, oke, dikeluarkan UGM, clear ijazah ini asli atau tidak. Seperti kami dari di kampus kan pasti mendeklar itu. Persoalannya juga karena ini sudah terlalu banyak perbincangan yang keluar dari CPM-nya. CPM itu Communication of Privacy Management. Jadi kadang-kadang kita melampaui bicara dari kepatutan kita bicaranya, ya kan? Contoh tadi seperti misalnya, oke, ahli, peneliti harusnya bicara ini, tapi kemudian masuk ke wilayah politik, sehingga kemudian makna dari pernyataan itu juga diinterpretasi secara politik. Nah, ini yang kemudian makanya saya tidak berpikir kasus ini bisa diselesaikan hanya semata-mata dari pernyataan. Harus ada aspek di wilayah hukum yang memastikan bahwa ini asli, gitu ya. Kemudian masalahnya adalah apakah kemudian opini itu akan reda dengan sendirinya kalau misalnya hanya mengandalkan pernyataan satu pihak seperti pernyataan Pak Jokowi atau pernyataan yang kontra Pak Jokowi, itu lagi-lagi hanya akan berada di klaimnya masing-masing. Gitu. Makanya kemudian kepastian hukum itulah yang kemudian menjadi, menurut saya ya, saya underline, kepastian hukumlah yang kemudian jadi pemutusnya. Kalau kita bicara politik, ya, karena Pak Jokowi presiden 2 periode dan public pressure ya pada presiden ataupun mantan presiden itu selalu ada. Ini kita sama-sama tahu, apalagi Indonesia highly fragmented multi-party system dengan kepentingan politik yang luar biasa. Kepentingannya pasti tidak tunggal. Ada yang ingin memang benar-benar mengetahui ya dari sisi hukum, ada yang memang ini menggorengnya menjadi isu politik. Nah, ini kan menjadi sebuah pemahaman umum bahwa ketika dua area ini berada di satu panggung, pasti kan tarik-menarik. Ya. Contoh ya, sekarang ada serangan pada Pak Jokowi. Kan tidak bisa dihindari, Pak Jokowi sebagai aktor politik pasti opini yang dibangun sangat politis. Sementara hukum ini juga melibatkan mantan orang yang berkuasa 2 periode, ya kan? Nah, juga pasti ada interpretasi apakah hukum ini bebas dari kepentingan politik ya yang ada di belakangnya. Makanya satu-satunya pemutus menurut saya, para penegak hukum, baik itu Polri maupun di pengadilan, itu harus memiliki satu kepekaan bahwa ini isu sensitif secara politik. Makanya transparansi penegakan hukum itu harus dikedepankan tanpa kemudian ada sikap parsial, kan harus imparsial dalam memutus sesuatu begitu. Transparansi dan juga kepastian hukum itu yang sangat diinginkan, dan kita ingin soal ijazah Jokowi ini tidak semakin gaduh ya, dan tidak semakin tak berujung sesuai dengan judul kita. Nanti kita akan bahas lebih detail usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, sesuai dengan judul kita, semakin gaduh dan tak berujung. Nah, bagaimana supaya tidak semakin gaduh dan ada ujungnya, Pak Herman? Jadi gini, ini bagaimana mungkin bisa cepat selesai. Kemarin ada berita baru, Bambang Gita Suryadi ngomong di press conference di YouTube segala macam, dia bilang, ini jasa dicetak di Pasar Pramuka katanya. Kan rame lagi nih. Jadi ini nggak pernah selesai-selesainya kalau ada yang menggoreng terus. Jadi menurut saya, ya satu-satunya jalan adalah kalau mau ingin menyelesaikan perkara ini ya temukan aja para pihak secara kekeluargaan. Setidak-tidaknya ada mediator lah yang bisa mengkomunikasikan antara Pak Jokowi dan para pelapor, para pelapor yang di Mabes Polri itu. Silakan, bisa aja. Atau menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu juga penyelesaian. Jelas dan terang kan kalau putusan ingkrah namanya. Ingkrah. Artinya putusan itu telah mempunyai kekuatan tetap. Tapi itu levelnya di Mahkamah Agung gitu loh. Itu. Nah ini kalau menunggu ini ya tak kapan selesainya. Ya, nanti Solo nunggu kasasi lagi. Yang peradilan di Bantul kasasi lagi. Mabes Polri masuk lagi, nanti ada peradilan lagi. Polda Metro jelas naik lagi, pidana sampai kasasi lagi. Nah, itu nggak selesai. Jadi
kalau orang Oke. tidak berujung gitu loh. Kalau memang kalau proses hukum ini ujungnya ya tunggu ingkrah itu. Oke, tunggu inkrah atau ada mediator? Mediator. Oke, itu dari Bisa. Pak Herman. Ya. Kalau Bang Rifai? Ya, saya sependapat dengan Pak Herman bahwa kami sebagai advokat sih tetap tidak boleh menafikan upaya perdamaian atau mediasi. Karena itu bagian dari kode etik yang kita harus junjung tinggi. Sekalipun di satu sisi kalau mengaca pendapat dari Prof, memang ini pemberitaan spektrumnya sudah sangat luas. Sudah semua masuk dalam kepentingan ini. Bahkan kalau kita lihat di sosial media sudah dibanjiri betul sampai ke dunia internasional. Sehingga memang untuk bisa membuat clear persoalan ini, apakah betul ijazah palsu atau tidak, memang instrumen hukum yang harus menjawab sebenarnya. Karena sekarang oke lah, ada perdamaian, kumpul-kumpul, akhirnya selesai. Tapi kan isu ini tetap tidak terjawab. Dan terus-menerus seolah-olah masih ada kemungkinan jangan-jangan palsu, jangan-jangan atau gimana kan begitu. Sehingga ya terlepas dari kami tetap harus mendorong perdamaian ya. Memang kalau mengaca dari pendapat Prof, menurut saya ini diselesaikan secara hukum dan ya kuncinya menurut kami satu-satunya sarana adalah yang di Polda Metro. Kenapa? Karena kalau yang di Mabes Polri ya dalam kacamata kami ini sudah selesai penyelidikannya. Apalagi sebenarnya Mbak, ini saya tambahkan sedikit. Kalau dalam perkara umum sebenarnya tidak perlu dengan lapor. Untuk menguji bahwa sebuah dokumen ini sah atau tidak cukup ditanyakan kepada penerbit. Apalagi kalau ijazah ya, itu diatur di Permendikbud sudah ada, di sistem Sisdiknas. Di putusan MK juga berulang-ulang menyatakan untuk menguji keaslian, tanyalah instansi penerbit. UGM sudah menjawab, ada bukti surat, saksi, lengkap semua. Seharusnya sudah clear. Tapi kalau ada permintaan dari teman-teman pelapor untuk dilapor, diikuti juga lapor ini gitu loh. Jadi menurut kami sudah ekstra nih Mabes Polri. Kalau lagi lari ke ada gelar perkara khusus yang ada juga kami tetap mau hormati Pak itu. Tapi kembali lagi, ini membuat jadi berlarut. Nah kalau kami melihat terus yang perdata tadi disampaikan oleh Bang Herman, rujukannya adalah Permen 1 tahun 56. Sebenarnya perkara perdata dan pidana ini tidak berkaitan. Yang dimaksud Permen 1 56 itu adalah misalnya dalam tindak pidana penyerobotan lahan. Ya, dalam hal misalnya ada sengketa keperdataan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, maka tuduhan penyerobotan lahan ini dihentikan dulu. Ya, unhugging lebih kurang. Menunggu dulu karena ada sengketa perdata. Sementara kalau gugatan perdata di Solo dan Sleman ini berdiri sendiri nggak ada kaitannya gitu. Jadi menurut kami juga perkara perdata ini tidak bisa menghambat proses yang berjalan di Polda Metro. Sehingga menurut kami jalan satu-satunya perkara Polda Metro berjalan. Kalaupun misalnya juga ada mediasi, kan ada juga restoratif justice, ada proses RJ ya, di mana nanti akan mempengaruhi putusan hakim. Tapi paling tidak, apakah benar ijazah ini palsu atau tidak, biar diuji secara transparan. Kalau misalnya teman-teman juga masih meragukan teman-teman Polri, toh nanti kan dilanjutkan oleh kejaksaan dan hakim. Ini dua institusi yang berbeda dari Polri. Biarlah mereka yang menengahi apakah ini palsu atau tidak diuji. Kedua, apakah benar Pak Jokowi ini menjadi korban tidak ada fitnah selama ini, itu juga biar terjawab. Lebih kurang itu, Mbak. Jadi biar ada kepastian, ya, isu yang sudah kemana-mana ini juga bisa selesai, ya. Di satu sisi untuk sebenarnya meminimais persoalan. Dibanding semua terus dibuka tidak ada kejelasan, menurut saya malah semakin tidak jelas. Ya, tapi kan pernyataan soal mengasingkan itu juga bukannya malah bikin makin tidak berujung gitu. Makin rame. Sebenarnya kalau itu pesan kami adalah satu, bahwa selama ini kegiatan-kegiatan akademis ya, kegiatan-kegiatan seolah-olah menjadi peneliti, ini buat kami itu sudah menjadi tidak bernilai karena statement itu. Dan kami harapkan ini dipertimbangkan oleh Polda, tidak lain untuk apa? Untuk cepat mengambil sikap dalam penyelidikan. Mbak, penyelidikan ini sudah berjalan sudah 2 bulan lebih. Ya, sementara naik ke penyidikan pun juga mungkin masih butuh waktu 5 sampai 7 bulan gitu. Jadi kapan sidangnya gitu loh. Kalau ini semua dibiarkan membias semakin tidak jelas, masyarakat juga semakin dibingungkan gitu ya. Jadi menurut kami, kalau kami tetap dalam posisi mendukung lanjutnya perkara di Polda Metro dengan tetap juga menghargai manakala para pihak ingin melakukan mediasi. Oke, masih terbuka lah dengan peluang ataupun keinginan potensi untuk mediasi. Kami sebagai advokat harus tetap membuka itu, sekalipun nanti jawaban akhirnya ada di Pak Jokowi. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan selain hukum yang juga kental ini soal komunikasi politik, apa yang harus dilakukan soal itu? Iya, dari sisi komunikasi politik, kalau para pihak sekarang tadi ya, Bang Herman maupun Bang Rifai bicara soal mungkin aja bertemu begitu ya dalam satu komunikasi para pihak, tapi jangan sampai kemudian memunculkan satu bias yang tinggi begitu ya, dan hanya sekedar menjadi permainan elit semata tanpa punya rembesan pada kepastian.
di masyarakat gitu maksud saya. Ini kan bagian dari political literacy mainstreaming nih, bahwa ada satu isu yang lagi rame, kemudian masyarakat kan juga perlu diedukasi, ya kan? Jangan hanya semata-mata pertemuan itu elitis, selesai di tingkat elit, tapi di masyarakat bawah kemudian masih bertanya-tanya, ya kan? Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ini kan juga bagaimana institusi-institusi hukum itu juga kembali dipercayai kan. Kalau kemudian satu persoalan hukum tidak selesai dan digantung hanya kemudian diselesaikan dengan cara-cara non hukum, itu bukankah kemudian nanti itu kan political game aja. Sehingga kemudian dari sisi hukum ya memang hukum tidak bisa menyelesaikannya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya gini, kita perlu kemudian melangkah pada isu-isu fundamental lain ya yang kemudian penting juga diketahui oleh publik. Sekarang ini banyak isu menjadi laten, tidak aktual akibat tertutupnya opini publik oleh kasus ini. Ya. Sehingga kita berharap tentu ya ada satu proses yang kemudian lebih cepat, memverifikasi lebih cepat, kemudian juga kita bisa beralih ya pada isu-isu kenegaraan lain, isu-isu kebangsaan lain yang itu mungkin jauh lebih membawa bangsa ini maju. Tidak Mobius strip, tidak ada di pita Mobius jalan di situ, kemudian kembali ke persoalan yang sama dan tidak kemudian menambah bobot kualitas bangsa ini gitu. Oke, kita ingin tidak semakin gaduh dan tentunya kita ingin ada ujungnya. Terima kasih.